Iya, pertama saya selaku orang yang dipercaya di kementerian menjadi Direktur PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, yang di dalamnya ada salah satu tusi kami, yaitu terkait dengan pembinaan di pendidikan non formal. Nah, saya melihat praktik pembelajaran di PKBM Al Zaitun ini secara umum sudah sangat baik, karena di sini terjadi praktik learning by doing. Jadi belajar sambil bekerja. Di sini semua daya dukung ada di Al Zaitun. Misalnya kalau warga belajar PKBM mau belajar tentang pertanian, lahannya sudah ada. Mau belajar tentang peternakan sudah ada. Kemudian mau belajar tentang keterampilan lain termasuk tadi perkapalan. Kenapa saya begitu menikmati pembicaraan itu? Karena pertama memang kondisi di Al Zaitun dengan hadirnya berbagai alumni dan juga warga belajar PKBM itu menjadikan kita ini yang kita harapkan, bahwa orang belajar di PKBM, apalagi pendidikan orang dewasa itu tidak hanya fokus pada bagaimana mereka itu memiliki pemahaman literasi dan numerasi, tapi bagaimana keterampilan untuk kemandirian untuk orang dewasa itu tercapai. Dan di Al Zaitun ini sudah terjadi. Nah, kurikulum kesetaraan di kementerian itu ada 9 keterampilan dan 1 pemberdayaan, dan itu sudah dipraktekkan di Al Zaitun. Ini yang membuat saya begitu menikmati suasana ini. Kemudian secara umum Yayasan Al Zaitun ini kita melihat bagaimana lingkungan sosial budayanya untuk dunia pendidikannya begitu sesuai dan sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana budaya dibangun tadi melalui misalnya ada kegiatan pera, ada tari, hampir semua budaya di Indonesia ditampilkan. Nah, kemudian ada profil belajar Pancasila, dan itu semua pelakunya adalah warga belajar PKBM. Nah, itu yang menarik. Dan yang paling membuat saya terkesan itu bahwa tadi ada cerita bahwa seluruh warga belajar ini hampir semua dari nol. Nah, dari nol dalam arti bahkan tidak punya ijazah SD, kemudian bisa menjadi calon doktor. Ini kan tidak mudah. Tahapan-tahapan pendidikan ini kalau tidak dilakukan secara sistematis, tentu targetnya tidak tercapai. Tapi di sini terjadi itu. Itu yang saya lihat begitu luar biasa. Ya, apakah itu yang Bapak maksud? Tadi ada poin yang saya tangkap, Bapak mengatakan Al Zaitun mengajarkan kesempurnaan, juga warga belajar akhirnya berdiri tegak dari Al Zaitun. Betul. Jadi itu, jadi kita melihat bahwa Al Zaitun atau PKBM Al Zaitun tidak hanya mengajarkan ilmu, tidak hanya mengajar keterampilan, tapi bagaimana begitu selesai belajar itu warga belajar ini paham bahwa saya bisa mandiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh. Dan itu diberi peluang di Al Zaitun, baik melalui misalnya lahan yang dimiliki, kemudian kerja bersama, dan diberikan kesempatan keleluasan untuk mengolah itu. Dan itu warga belajar begitu antusias seperti itu. Ya, akhirnya ketemu nih Pak. Ya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bapak, Direktur PMPK. Terus kemudian tadi Bapak juga menyampaikan bahwa disinilah kementerian pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan menengah dan lain-lain ada di Al Zaitun. Seperti apa maksudnya? Ya, sebelum ini kan kementerian kita itu satu, Kemendikbudristek, artinya Kementerian Kebudayaan, kemudian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kemudian dengan peraturan Perpres yang terbaru dibagi 3. Maksud saya praktik-praktik pendidikan, praktik budaya, praktik riset itu ada di sini. Itu yang saya maksud. Artinya all in one itu ada dilakukan walaupun secara sederhana. Kita mengambil contoh dunia pendidikannya di PKBM telah terjadi interaksi proses belajar mengajar. Apakah itu pedagogi atau andragogi itu tidak menjadi penting, tapi bagaimana orang berinteraksi, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat tadi praktik budaya Bhinneka Tunggal Ika itu terjadi. Nah, tadi bagaimana orang seluruh Nusantara ada di sini, kemudian mempraktikkan budaya lokal masing-masing. Nah, yang ketiga, riset. Nah, tadi kita juga mendengar cerita bagaimana Syekh Al Zaitun itu menceritakan bahwa siswa SMK melalui siswa SMA melalui eskulnya
melakukan praktik hampir sama dengan yang dilakukan anak SMK. Jadi misalnya mereka meneliti secara sederhana, 1 biji padi bisa menghasilkan beberapa batang bibit, kemudian keluar buli dan nah itu bisa dihitung. Kalau 1 biji butir padi ditanam kemudian melahirkan 100 biji per pohon, berarti kalau 100 biji berarti tinggal kali 100, 10.000. Nah, artinya apa? Lebih banyak lagi. Artinya pemahaman anak-anak kita itu tidak hanya tentang konsep, tidak hanya tentang bagaimana melakukan, tapi dia paham secara keseluruhan bagaimana praktek pembelajaran secara keseluruhan itu dipahami sampai kepada output dan outcome-nya, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka itu sendiri. Itu yang saya mau. Bicara seeing is believing, menurut Bapak seperti apa? Yang tadinya mungkin Bapak tidak mengetahui Al-Zaitun secara dekat, sekarang Bapak mengetahui Al-Zaitun secara dekat dan sekaligus berjumpa dengan Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, secara umum bagi saya orang yang bergerak di bidang pendidikan, kita melihat prototipe itu ada di beliau, bagaimana semangat beliau membangun bangsa ini lewat pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep itu tidak hanya ada secara fisik di yayasan ini, tapi juga prakteknya. Nah, bagaimana kita bisa memahami usia 23 tahun PKBM dengan melahirkan 2.300 alumni, kemudian itu bisa bersinergi dengan masyarakat dan sekitar. Dan tadi kita buktikan bagaimana kontribusi alumni itu tidak hanya di luar sana, tapi bisa memberikan dampak yang sebagai feedback, mengumpulkan duit dengan dalam waktu cepat itu. Artinya ada nilai yang mereka anut, bahwa keteladanan itu ada. Itu dari sisi pendidikan yang saya lihat. Saya tidak ingin mengatakan tidak melihat dari sisi lain, tapi dari sisi pendidikannya, kalau istilah agama itu teladan sempurna dalam tanda kutip tataran cara melihat manusianya. Jadi kan konsep pendidikan itu ingin mencapai 3 hal. Bagaimana pengetahuan, sikap dan keterampilan itu bisa menyatu dalam diri alumni. Nah, itu juga ada di sini itu. Nah, itu. Jadi kalau istilah orang, kita kalau kampanye, kita tidak hanya ngomong, tapi ada bukti. Nah, itu. Ya, artinya ekosistem pendidikan seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang terjadi di sini. Terjadi. Kemudian pun sudah dicontohkan oleh Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang, masuk kepada gagasan pendidikan dormitori yang disampaikan oleh Syekh tadi dengan 500 titik di kabupaten atau kota Republik Indonesia. Jika pemerintah Republik Indonesia, katakan Pak Prabowo, dalam 5 tahun ini ingin mengikuti gagasan tersebut, maka pendidikan Indonesia akan jauh lebih dari negara-negara maju. Menurut Bapak tentang 500 titik dormitori? Baik, secara kebijakan tentu saya tidak bisa menyampaikan itu bagaimana kebijakan secara nasional disampaikan. Tapi saya berbicara di tataran yang saya jabati saat ini, bagaimana pendidikan itu memang kita bisa menghitung bagaimana kalau di setiap daerah itu ada supporting sistemnya yang mencukupi. Orang tidak perlu mencari di tempat lain, misalnya butuh nasi, ada sawahnya, butuh ikan, ada lautnya. Nah, kemudian butuh sayur, ada kebunnya. Nah, kalau itu terjadi, tentu kita bisa mengatakan dengan sangat sederhana, kami bisa memenuhi kebutuhan dengan cara kami. Artinya cara itu adalah kita mendesain, melaksanakan, kemudian mengerjakan, dan kemudian kita memetik hasilnya. Nah, dampaknya adalah semua orang di sekitar itu terberdayakan. Itu. Nah, secara umum kalau bicara kebijakan, sekali lagi saya tidak bisa menjangkau kompleks secara kebijakan secara luas. Tapi kalau ini bisa dipakai, misalnya dipraktikkan dalam lingkup kecil, itu saya akan sangat berdampak. Tuh. Ya. Al-Zaitun katakan sebagai role model 500 titik tadi, Pak. Ya. Ini terakhir. Terus kemudian Bapak nih akan bertemu dengan Menteri. Iya. Dan eskalasi kemudian, Menteri juga pasti akan bertemu dengan Presiden. Masalah pendidikan, PR-nya banyak, Pak. Bapak akan bawa amanah ini ke level selanjutnya. Baik. Bagaimana, Pak? Apakah itu bisa diimplementasikan nanti? Baik, tentu ada hierarki jabatan di kementerian. Jadi nanti saya selaku direktur akan menyampaikan hal itu kepada Dirjen. Nah, apakah nanti Dirjen melapor, itu nanti kan tahapan berikutnya. Tapi karena kami di Al-Zaitun hadir atas nama
jabatan yang kami emban saat ini, direktur, kemudian juga mendapat dispo surat yang disampaikan kepada Dirjen, tentu akan saya laporkan pada Pak Dirjen. Nah, apa yang sudah saya sampaikan, kemudian apa yang sudah didengarkan baik dari saya sendiri maupun dari Pak Ketua Kepala PKBM, kemudian tadi Ketua Yayasan, tentu akan menjadi informasi yang akan kami sampaikan, tentu masih pada tahap sampai kepada Dirjen, karena tugas berikutnya Pak Dirjen yang melanjutkan. Itu tahapan hierarki tugas kami di sana. Baik, Pak, 3 kata untuk PKBM, Pak. PKBM, ya, PKBM seperti slogannya, menjangkau semua yang tidak terjangkau, dan PKBM Al Zaitun sudah melakukan itu. Keren. Dan sekali lagi saya terkesima dengan tahapan yang dilakukan tadi, from zero to hero itu. Kita bisa bayangkan usia dewasa, kemudian memulai pendidikan di usia sudah sangat dewasa, di atas 25 tahun. Tapi kemudian bisa menjangkau titel tertinggi dalam angkat akademik doktor itu. Nah, kalau profesor kan hadiah, pengakuan atas berbagai karya. Tapi kalau level tertinggi pendidikan itu di doktoral. Dan itu bisa dilakukan oleh alumni PKBM yang kononnya memulai pendidikannya sudah usia dewasa. Itu kan kesan yang sangat luar biasa. Gitu.